teman-teman semua, para sahabat, para kawan, dan para handai taulan, mestinya kita semua itu bersyukur, terutama partai politik ya, ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ambang batas presiden 20% karena ini menjadi kesempatan bagi semua partai politik ya, terutama yang ikut pemilu, untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden di pemilu-pemilu yang akan datang. Tentu yang terdekat itu adalah maju di Pilpres 2029 yang akan datang ya. Tentu ini yang disebut dengan New Hope, harapan baru, karena selama ini begitu banyak partai politik yang merasa ngeluh, merasa dikriminalisasi. Begitu banyak orang-orang, figur-figur kunci di negara ini, terutama elit partai yang merasa dihalang-halangi, kemudian merasa digembok karena ambang batas presiden 20% itu memang menyulitkan orang-orang tertentu dari partai politik ataupun non partai politik untuk bisa maju ya dalam kontestasi di Pilpres. Tapi alhamdulillah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan itu semua. Tapi menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas presiden itu kan nggak ada gunanya kalau kemudian partai-partai politik yang lolos parlemen atau yang tidak lolos parlemen tapi pernah ikut pemilu itu tidak berani mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Betul bahwa secara prosedur demokrasi, partai-partai peserta pemilu boleh mencalonkan diri untuk bertanding di Pilpres. Tapi kalau kemewahan ini tidak digunakan, partai-partai itu takut misalnya untuk bertanding di Pilpres. Lalu apa gunanya? Capek-capek misalnya aktivis, kemudian mahasiswa, pegiat demokrasi melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi supaya gembok ambang batas presiden itu dihilangkan. Per hari ini misalnya sudah mulai bermunculan reaksi dari partai politik. Apa yang disampaikan oleh politisi Partai Amanat Nasional yang mengatakan bahwa PAN itu tetap setia dengan Prabowo Subianto di 2029 itu kan menjadi penegas bahwa sebenarnya sekalipun PAN punya kesempatan untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden, rasa-rasanya sulit kita membayangkan PAN itu akan menyorongkan kader-kader mereka, kader terbaik, mulai dari ketua umum, kemudian sekjen, dan kader-kader yang lain untuk bertanding di Pilpres nantinya. Dan saya juga menduga ini akan juga terjadi bagi partai-partai yang lain yang kelihatannya juga tidak terlampau antusias menyambut dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Partai-partai yang ada dalam koalisi Kim ataupun Kim Plus misalnya per hari ini responnya datar dan terkesan mereka itu ya hanya sekedar sami'na wa ta'na dan akan kembali mendukung Prabowo nantinya di Pilpres 2029. Oleh karena itu saya selalu mengatakan sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas presiden 20% ini kan tantangan kepada partai. Katanya partai itu adalah tempat memproduksi kader, memproduksi calon pemimpin, memproduksi calon-calon yang kemudian dipersiapkan untuk memimpin bangsa dan negara. Ini saatnya. Jadi mestinya partai politik itu teriak hore, menyambut dengan tangan terbuka bahwa mereka di 5 tahun yang akan datang sudah menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk bertanding di Pilpres. Ini adalah saat yang tepat bahwa partai itu adalah tempat untuk memproduksi dan mencetak kader-kader terbaik untuk bertanding di Pilpres. Ada waktu 5 tahun untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas, dan kesukaan calon-calon yang nantinya akan diusung oleh partai politik. Itulah kemudian kenapa kali ini saya merasa penting untuk berdiskusi, bicara dari hati ke hati. Ada tidak yang berani melawan Prabowo Subianto bertanding di Pilpres di 2029? Kan percuma ambang batas presiden sudah dihilangkan. Sudah zero threshold. Kan kita membayangkan dan sepertinya memang 100% Prabowo akan maju kembali di Pilpres 2009 yang akan datang. Prabowo pasti akan mengulang sukses story-nya menjadi presiden di 2024 ini. Pertanyaannya adalah, ada tidak partai politik yang berani menyorongkan sebagai rival untuk melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029? Bagi saya per hari ini agak rumit ya. Karena ada kesan memang kalau kita hitung satu persatu, partai-partai ini kan terkesan tidak siap juga untuk melawan Prabowo Subianto. Bahkan misalnya sosok seperti Mas Gibran Rakebuming Raka, wakil presiden di Republik Indonesia, kan kalau kita mendengar statement-statement para pendukungnya, masih ada keinginan untuk terus berduet dengan Prabowo di 2029, sekelas wakil presiden.
Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi partai-partai misalnya seperti Golkar, kemudian Nasdem, PKB, PKS, kemudian siapa lagi? Kalau PAN tadi sudah menyatakan setia dengan Prabowo Subianto, ya PKB, PKS, dan seterusnya dan seterusnya. Rasa-rasanya mereka belum kelihatan siap ya. Dan bahkan terkesan juga tidak punya kader ya untuk melawan Prabowo Subianto maju kembali di 2029. Mungkin satu-satunya harapan yang publik lihat nanti yang paling berani dan sangat mungkin akan berkompetisi dengan Prabowo hanyalah kader-kader PDIP. Entah itu siapa nantinya. Tapi kalau kita membaca dari jauh, sepertinya di 5 tahun yang akan datang, Puan itu punya kesempatan untuk maju di Pilpres. Tapi kalau kita membaca iman politik PDIP, bisa saja dia tampil sebagai calon presiden, tapi dia juga sangat mungkin akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Mengingat sejak lama, PDIP itu kan merasa tidak punya jarak psikologis apapun dengan Prabowo. PDIP itu hanya punya masalah dengan Jokowi dan hanya punya masalah dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi harapan kita membayangkan PDIP mengusung kader-kader terbaiknya, contoh misalnya ada Puan Maharani, kalaupun toh maju di Pilpres, itu adalah harapan. Sehingga ada rivalitas yang cukup terbuka. Tapi skenario keduanya bukan tidak mungkin. PDIP akan berkongsi dengan Gerindra, akan berkongsi dengan Prabowo untuk bertanding di Pilpres di 5 tahun. Jadi bayangannya di situ. Kalaupun toh tidak berkongsi, ya tentu publik berharap PDIP yang selama ini selalu memproduksi kader mereka dalam kontestasi Pilpres, karena sejak 2004 sampai 2024 ya, itu kan menegaskan bahwa PDIP itu adalah partai politik yang tidak pernah absen dalam kontestasi, baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Jadi harapan penantang itu ya hanya dari PDIP. Kalaupun toh pada akhirnya PDIP berkongsi dengan Prabowo, misalnya duet sebagai wakilnya, ya tentu kita tidak punya harapan. Tentu setelah PDIP, harapan satu-satunya yang diharapkan oleh publik, ya tentu ada pada sosok Anies Baswedan. Jadi Pak Anies ini kan tidak bisa juga baik-baik dengan kubu pemerintah. Tidak bisa juga baik-baik dengan kubunya Prabowo Subianto yang saya kira Anies itu ya sudah dianggap sebagai sosok rival yang tak akan ada pintu maaf ya. Gara-gara misalnya statement Anies yang ngasih skor yang tak karu-karuan ya kepada Prabowo Subianto waktu debat Pilpres beberapa waktu yang lalu. Jadi Anies inilah setelah PDIP menurut saya satu-satunya figur yang sangat mungkin punya nyali, punya keberanian untuk menantang Prabowo maju di Pilpres di 2029 ya. Kalau yang lain rasa-rasanya memang agak gelap gulita, itulah yang saya sebutkan. Percuma presidensial threshold itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau in the end, partai-partai yang ada saat ini, terutama Kimplas, itu tidak punya nyali untuk mengusung kader-kader mereka. Padahal saya berharap nanti di Pilpres di 5 tahun yang akan datang akan begitu banyak menu politik ya, calon-calon yang akan diusung oleh partai politik. Saya membayangkan misalnya orang seperti Pak Zulhas maju sebagai kandidat presiden, kemudian seperti Ahy maju sebagai calon presiden, kemudian Bahlil jadi calon presiden, Muhaimin jadi calon presiden gitu ya. Kemudian Ahmad Syaihu maju jadi calon presiden, Surya Paloh atau siapapun dari Nasdem dan seterusnya untuk bertanding. Itu kan yang kemudian kita bayangkan akan begitu banyak orang yang bertanding setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ambang batas presiden 20%. Mungkin juga kita membayangkan Gibran akan maju dari PSI, kemudian siapa lagi? Anies Baswedan mungkin dari Partai Umat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kok belakangan ini di antara begitu banyak partai politik yang sudah langganan ikut pemilu, rasa-rasanya cuman PDIP dan mungkin non partai politik Anies Baswedan yang paling siap untuk menantang Prabowo di Pilpres yang akan datang. Itulah yang saya kira rasa-rasanya percuma ya ambang batas presiden itu sudah dihilangkan. Zero threshold itu ya seakan-akan secara elektoral merasa tidak penting karena per hari ini kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum partai-partai itu sangat kelihatan ya akan tetap setia bersama dengan Prabowo Subianto. Itu tidak salah. Tapi kan ini mengindikasikan bahwa partai itu sebenarnya pikirannya taktis. Partai itu mengindikasikan pikirannya pragmatis. Untuk apa? Mengusung kader-kader mereka kalau pada akhirnya kalah bersaing dengan Prabowo Subianto. Untuk apa maju pilpres, repot-repot, capek-capek, keluar uang, keluar logistik, bangun tim sukses, relawan terjadi di mana-mana. Kalau pada akhirnya tidak sanggup juga mengalahkan Prabowo Subianto. Itulah yang
sepertinya mengindikasikan pada akhirnya partai itu merasa hopeless kalau yang dilawan di 2029 itu adalah Prabowo. Dan ada kecenderungan semua partai politik ya, mungkin kecuali PDIP dan mungkin di luar Anies Baswedan, itu lebih condong ingin melanjutkan koalisinya dengan Prabowo. Karena kalau kita hitung rata-rata, kalau Prabowo Subianto maju kembali nantinya, secara statistik, secara pengalaman politik, sulit untuk dikalahkan oleh siapapun. Calon-calon presiden petahana, kalau dia maju lagi, kecenderungannya dia tidur saja, merem saja, itu akan memenangkan pilpres-pilpres yang selanjutnya. Saya kira di situ bagi saya perlu kita diskusikan ya. Padahal tentu saya berharap akan begitu banyak calon-calon presiden. Bukankah kalaupun toh calon presidennya ini kalah melawan Prabowo misalnya, toh partai-partai yang kalah pastinya juga akan diajak menjadi bagian dari koalisi, dapat menteri dan dapat kekuasaan-kekuasaan yang lain. Begitu kan politik kita. Jadi ayolah partai politik yang langganan ikut pemilu, baik yang lolos parlemen ataupun tidak lolos parlemen, majukan calon-calon presiden untuk bertanding di 5 tahun yang akan datang. Jangan pikirkan kalau menang. Kalaupun toh Anda kalah, pasti Anda dirangkul, dapat menteri, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk tidak maju, gara-gara Anda itu takut misalnya untuk tidak mendapatkan kekuasaan. Di negara ini, sejak pemilihan langsung presidennya 2004 sampai hari ini, yang kalah seringkali dirangkul. Atas nama politik rekonsiliasi, atas nama politik gotong royong, dan atas nama politik kebangsaan. Saya kira di situ, salam politik syai'un syai'un. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.